Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai konten yang menarik. Sebelumnya kami selalu ingatkan Anda untuk tetap menjaga kesehatan, minum suplemen, olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup dalam menghadapi badai serangan COVID-19 yang beredar saat ini. Dan mari kita melihat situasi dari market Eropa, Amerika, bursa komoditi dan juga market Asia untuk kita mempersiapkan menghadapi pembukaan dari bursa pasar modal kita untuk perdagangan pertama minggu ini tanggal 5 Oktober 2020 di hari Senin. Dan kalau kita lihat memang market Amerika hari ini bergerak kemarin cukup roller coaster ya, dengan sempat berada dalam teritori negatif cukup dalam, minus 2% lebih, karena Presiden Donald Trump dinyatakan positif COVID-19 dan harus dirawat ya di rumah sakit militer Amerika. Kemudian naik sampai menghijau karena ada angin segar bahwa stimulus sudah mencapai ke tahap akhir, lalu sudah tinggal difinalisasi saja. Lalu akhirnya karena ada tekanan lagi dari masalah virus corona, market Amerika terutama Dow Jones ditutup di negatif 134,1 poin atau 0,48% minus ke 27.683. Sedangkan S&P 500 ditutup minus 32,4 poin atau 0,96% ke 3.348. Dan saham-saham teknologi atau Nasdaq mengalami penurunan paling dalam, yaitu 2,22% atau 251,5 poin ke 11.075. Saham-saham Eropa pun mengalami roller coaster yang sama, dari negatif dalam. Akhirnya CIC Prancis dan FTSE 100 Index London berhasil rebound ke teritori hijau. Hanya Xetra DAX Frankfurt yang tidak berhasil rebound ke teritori hijau. Dan FTSE 100 Index London mengalami penguatan 22,7 poin atau 0,39% untuk ditutup di 5.902. CIC Prancis mengalami penguatan 0,8 poin atau 0,43% ke 4.825. Dan Xetra DAX Frankfurt tetap mengalami pelemahan 0,33% atau 41,7 poin ke 12.689. Dan kalau kita lihat kurs rupiah saat ini adalah 14.864,50. Dan saham telekomunikasi Indonesia atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau Telkom NYSE mengalami pelemahan kembali 1,63% atau 0,3 poin ke 18,15, atau kalau kita rupiahkan adalah 2.703. Dan harga saham Telkom di Amerika tentu akan berhubungan dengan harga Telkom di Indonesia dan berhubungan dengan seluruh sektor telekomunikasi di Indonesia. Dan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, ETF adalah kumpulan saham-saham terbaik Indonesia yang ada di dalam sebuah ETF yang modelnya seperti reksadana, mengalami pelemahan 1,64% atau 0,29 poin ke 17,41. Dan kalau kita beralih sejenak ke bursa komoditi, maka WTI oil atau minyak mengalami pelemahan 3,97% cukup dalam atau 1,53 poin ke 37,05. Kemudian emas atau gold kalau kita lihat juga mengalami pelemahan, di mana saat ini emas diperdagangkan di 1.900,85 atau 916.217 rupiah. Dan ini merupakan harga beli dari Antam, di mana harga jualnya adalah ditambah 110.000 rupiah. Kemudian timah mengalami penguatan
2,33% atau 407,50 poin ke 17.860. Nikel mengalami penguatan tipis 0,09% atau 12 poin ke 14.330. Batu bara Newcastle mengalami pelemahan 1,05 poin atau 1,79% ke 57,55. Kemudian batu bara Rotterdam mengalami pelemahan 1,2 poin atau 2,08% ke 56,40. Dan CPO yang mengalami pelemahan paling dalam 79 poin atau 2,78% ke 2.767. Dan kalau kita lihat dari pembukaan market Asia hari ini, market Asia S&P ASX 200 Sydney Australia mengalami penguatan 136,1 poin atau 2,35% ke 5.927,60. Kospi Indeks Korea mengalami penguatan 6,13 poin atau 0,26% ke 2.334. Dan Nikkei 225 Indeks Tokyo atau indeks dari pasar modal Jepang mengalami penguatan 1,45% atau 334,420 ke 23.364,320. Dolar indeks atau DXY saat ini mengalami penurunan 0,1 poin atau 0,11% ke 93.740. Dan Dow Jones Index Future saat ini diperdagangkan kembali menguat 0,78% atau positif 215 poin ke 27.780. Jadi kalau dapat kita simpulkan, berita membaiknya keadaan dari Presiden Trump yang beredar dini hari tadi atau pagi tadi membuat sentimen positif bagi Dow Jones Index Future yang akhirnya juga menarik ke atas seluruh market Asia pagi ini yang memang sempat terguncang pada penutupan atau menjelang penutupan market Asia Jumat kemarin, karena tiba-tiba ditekan Dow Jones Future yang menukik tajam akibat jatuh sakitnya Presiden Trump. Jadi hari ini market Asia recovery ya, atau memantul, rebound dari tekanan yang diberikan oleh berita sakitnya Trump yang hari ini sudah recovery. Nah, bagaimana dengan IHSG? Karena kami melihat berita Trump recovery ini menjadi sentimen yang baik untuk market Asia hari ini, bahkan indeks Nikkei 225 Tokyo sudah mengalami positif lebih dari 1,4%. Kami juga menganggap hari ini IHSG akan berada dalam teritori hijau 55%. Ya, karena kenapa? Karena memang juga Indonesia sebenarnya kemarin sudah mengalami tren yang lumayan baik ya. Tapi dihantam juga sama dengan market Asia yang lainnya, dihantam dengan isu Presiden Trump mengalami COVID-19. Dan kami berharap juga hari ini market Indonesia pulih seperti market-market Asia lainnya. Bahkan market Australia sudah positif lebih dari 2%. Dan faktor yang membuat kemungkinan masih negatif ya memang walaupun kecil ya tetap seperti biasa kami katakan kalau hari Senin adalah hari di mana jarak antara market Indonesia dengan market Amerika cukup jauh ya. Artinya market Amerika terakhir tutup beberapa hari yang lalu sehingga masih bisa ada pergantian isu. Seperti contohnya ya kemarin merah, dalam, sekarang presidennya sembuh, hijau. Apakah itu akan diikuti atau tidak, kita serahkan kembali kepada pasar. Yang kami harapkan adalah selalu Anda harus tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia, karena bahagia akan meningkatkan imun tubuh Anda. Sampai jumpa di berbagai konten dan
informasi lainnya yang bermanfaat dari carakaya.id.